Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Faslun, fima tentang sesuatu yaquluhu yang membacanya al-maridu pasien orang sakit lin najati supaya selamat minal azabi dari azab. Akhraja telah meriwayatkan At-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Qala dua-duanya berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang berucap ketika sakit ini, la ilaha illallah wallahu akbar, sattaqahu maka membenarkannya Rabbu Allah Tuhannya. Faqala maka Allah berfirman, la ilaha illa ana wa ana akbar. Memang tidak ada Tuhan selain saya dan saya yang maha agung. Wa idza qala, jika orang berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala mengatakan Allahu Allah, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Tidak ada Tuhan selain saya saja dan tiada sekutu bagi saya. Wa idza qala, jika hamba berucap la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala menjawab Allahu Allah, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Li hanya milikku al-mulku semua kekuasaan, wali dan hanya untukku alhamdu segala pujian. Wa idza qala, jika hamba berucap la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi total kesemuanya yang bisa dibaca orang sakit supaya terhindar dari azab. Apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi. Benar tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan saya. Man qalaha fi maradih, siapa yang membaca kalimat-kalimat itu dalam sakitnya, summa mata kemudian dia mati, lam tat'amhu maka tidak memakan dia an-naru api neraka. Wa Ibnu Asakir an Aliyin karramallahu wajhah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun, ada kalimat-kalimat, mangqalahunna, siapa membaca kalimat-kalimat itu inda wafati, ketika dia wafat, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Apa itu? La ilaha illallah al-halimul karim, salatan dibaca 3 kali. Walhamdulillahi rabbil alamin, salatan juga 3 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jamin masuk surga. Wal Hakim meriwayatkan si Imam Hakim. Ini mata saya apa kurang terang? Apa meripat saya? Memang kurang ya? Turun mungkin voltasenya. Beban terlalu berat, sekintal lebih ya. Jadi voltasenya turun. Karena kena beban terlalu berat. Wal Hakim an Sa'id ibni Abi Waqqas anhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya ngaji sampai saiki sudah hampir sekitar 7 atau 8 kali baca sholawat. Kita itu sekali ngaji baca sholawatnya ada 30, 40. Udahlah, pokoknya orang itu kalau ahli ngaji ya ahli baca sholawat. Tidak harus ke sana kemari mendirikan majelis maulid, sholawatan tapi enggak ngaji. Ngaji itu otomatis banyak baca sholawat. Ya, koyok-koyok yang cinta Rasul yang ke sana kemari maulidan dok. Larang bisa regane. Ayyuma muslimin qala fi maradih, manakala ada muslim membaca ketika sakit
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? Arba'ina marratan 40 kali. Famata kemudian dia mati fi maradhihi dzalika dalam sakit itu. Dia maka dia akan diberi. Dia diberikan lahu kepadanya ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid. Tapi lek waras, kuwatun aku waras gak sido. Aja getun. Waras kok getun. Wa in bari'a jika ternyata sembuh, bari'a maka dia sembuh, waqad ghufirat sedang telah diampuni lahu baginya jami'u dzunubi semua dosa-dosanya. Wa Tabarani man qara'a surat qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca surat qul huwallah fi maradhi ketika sakit, alladzi yamutu yang mana orang itu mati fihi dalam sakit itu, berapa kali? Mi'ata marratin 100 kali. Lam yuftan maka tidak diuji, tidak ditanyai mungkar nakir fi qabrihi di alam kuburnya. Wa aminan dan dia aman terhindar min daqdatil qabri dari himpitan alam kubur. Wa hamalahu dan akan membawa dia al malaikatu para malaikat yaumal qiyamati di hari kiamat bi ajnihatiha dengan sayap-sayapnya hatta sehingga yujizunahu para malaikat meloloskan dia, melewatkan dia minas sirati dari siratal mustaqim ila jannati sampai ke surga digendong. Enggak usah repot-repot lewat dewe. Lek sakit maca qul ping 100. Maksudnya surat qul Allah iku tutup maca qul aja ngono ngawur. Ya apa tuh Mas ngono? Biyen Mbah Yai ngomongnya maca qul ngono. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, maukah Anda aku khabari bi amrin suatu perkara hakin yang benar. Man barang siapa takallama berucap bihi dengan amrin fi awwali madja'ihi. Apa? Benar. Ini kakian titik ya. Benar madja'ihi. Ini madja'atin. Fi awwali madja'ihi di awal dia berbaring min waradi dari sakitnya, mulai gak kuat ngadeg, mulai turu, aku gak kuat ngelawat jadi orang Blitar. Terus tak turu, sholatnya karo turu. Najjahu akan menyelamatkan dia, Allahu Allah, minan nari dari neraka. Qultu saya jawab, bala nggih. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Aneh, la ilaha illallah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Terus lagi subhanallahi rabbil ibadi wal bilad. Subhanallahi rabbil ibadi wal bilad. Maha suci Allah, zat pemilik para hamba dan pemilik negeri. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Allahu Akbar. Ya, benar ya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kibriya Rabbina wa jalalahu. Dengan keagungan Tuhan kita, wa jalalahu sama keagungannya. Wa qudratahu dengan kekuasaannya. Bikuli makanin di semua tempat. Allahumma in kunta qad amrattani, jika engkau membuatku sakit, liqabdi ruhi untuk mencabut nyawaku, fi maradhi hadha dalam sakitku ini, faj'al ruhi maka taruhlah jadikan ruhku fi arwahiman bersama arwah orang-orang sabaqat lahum minkal husna, bersama orang-orang sabaqat yang telah tertakdir lahum bagi arwah itu al husna surga mingka dari panjenengan. Kalau memang ini mati, moga-moga ruhku berkumpul dengan arwahnya orang-orang yang emang dari dulu takdirnya masuk surga. Wa a'idni
lindungi aku kama a'atta sebagaimana engkau melindungi menjaga ulaika orang-orang yang ahli surga tadi. Alladzina yakni orang-orang sabaqat yang telah tertakdir lahum bagi mereka mingka dari engkau al-husna tertakdir surga. Kalau kamu baca itu in mitta fi maradika dzalika jika kamu mati dalam sakitmu itu fa ila ridwanillahi wal jannah maka arahnya menuju ridhonya Allah dan surga. Wa in tarafta meskipun Anda wa in kunta apa? Wa in tarafta. Ya lah. Wa in tarafta enggak usah qad ya. Wa in kunta qad tarafta. Iku lho sing bener. Wa in kunta qad tarafta. Meskipun adanya engkau qad tarafta benar-benar pernah melakukan dzunuban dosa-dosa, taba maka akan terima taubat Allah alaika dari kamu. Al-ala bimakna min begini. Allah akan terima taubat dari kamu. Wa an Mu'ad man kana akhiru kalamihi siapa yang akhir kalimatnya hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah maka dia pasti masuk surga. Wa an Ibnu Abbasin iftatihu awali olehmu ala sibyanikum untuk anak-anakmu awal kalimatin awal bisa ngucap bi dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kalau punya bayi ya mulai bisa ngomong dilatih ngomong sing apik la ilaha illallah la ilaha illallah bismillah bismillah la ilaha illallah. Sehingga dari kecil apa yang pertama diucapkan anakmu lafal Allah la ilaha illallah. Ojo cilik-cilik wis diwuruki cucak rawa. Awali kalimat bayimu dengan pertama bisa ngucap la ilaha illallah, terakhir manusia akan mati juga ngucap la ilaha illallah. Walaqinuhum ajari mereka indal mauti ketika menghadapi mati la ilaha illallah. Berarti awal hidup la ilaha illallah, mengakhiri hidup la ilaha illallah. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang awal bisa ngucap la ilaha illallah, akhir ucapannya sebelum mati juga la ilaha illallah. Summa asha alfasanah, lalu hidup 1000 tahun paribasane. Masuk ilah dia tidak akan dihisab, enggak akan ditanya. Andam bin Wahid satu dosa pun. Beres iki wong NU ahli baca la ilaha illallah. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Maca ngono mau awal la ilaha illallah, akhir hidup juga la ilaha illallah. Andai hidup 1000 tahun pun enggak ditanya tentang dosanya. Wa an Maqil ibn Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin. Baca olehmu surat Yasin ala mautakum untuk orang-orang yang sudah mati di antara kamu. Ini pengalaman ya. Prof. Imam Suprayogo itu secara keorganisasian dulu yang diikuti bukan NU. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mengalami segala sesuatu yang di luar nalarnya seorang akademisi. Akhirnya dia pun ya terus jadi pengurus NU. Antara lain tentang ya meskipun dulu belum NU, itu kalau ada orang lain minta doa supaya istrinya gampang melahirkan. Oleh Pak Imam dibacakan surat Yasin yang mengikuti tradisi di NU. Dan itu hasil. Lalu ditularkan ke Pak Dr. Wahyu Tomo, Rektor Unmer. Yang di Pak Wahyu Tomo itu saya memprivati ngaji Bulughul Maram. Ya cerita begitu, saya percaya Kiai. Luar biasa khasiatnya surat Yasin. Dibacakan surat Yasin yang sulit melahirkan. Nah, plus yang lain-lain, dulu minta tolong ke saya, ya Marzuki, mbok anak saya itu ditungani disuwuk.
ben jadi anak soleh. Nggih. Lalu setelah itu hidayah datang dari Allah, tahu-tahu pengen berangkat haji, anaknya Pak Imam itu. Dan perubahannya luar biasa. Sepulang dari haji, dia sukanya ziarah Wali Limo ngantar jamaah-jamaah. Kenapa Pak Imam ketika itu meskipun belum resmi NU sukanya begitu, anaknya ziarah. Kata Pak Imam, deklat bagi orang awam dari tidak sholat abangan, terus jadi mau sholat. Deklat yang paling efektif ya ziarah wali. Bayangkan 2 hari, 3 hari, setiap waktu mereka di bis diceramai, menyangkut kematian. Di makam mereka melihat makamnya orang-orang yang keramat, barokah. Kemudian setiap saat juga diajak praktek sholat, jamaah, qashar. Kalau wali Songo ketika itu kan seminggu. Pulang ya kayak orang pulang umroh itu. Langsung berubah. Seminggu sholat terus padahal biasanya orang sholat. Ya, Pak Imam suka mengadakan ziarah-ziarah itu karena itu diklat paling efektif bagi orang awam dari tidak sholat menjadi mau sholat. Lalu yang tanah pasca Sarjana Batu itu dulu miliknya orang yang punya pom di Jalan Bandung itu. Sulit dibeli. Yai, zaman tungani kuwi ben gelem ben oleh dituku. Saya bersama rombongan Sumbersari, Pak Sugi dan kawan-kawan ke dekat posisi tanah itu jam 12 malam. Istighosah di situ. Kira-kira 2 hari setelah itu deal. Sekitar 12 miliar. Jadi banyak mengalami memang barokah itu ada. Terus dulu tembok UIN itu enggak sampai dekat jalan itu, enggak sampai mepet jalan. Jauh. Itu dulu sekitar 4.000 meter miliknya orang Sumbersari situ. Juga sulit dibeli. Pak Imam lagi-lagi, kiai zaman tungani. Sebari uyah, ya ditungani. Akhirnya mau melepas yang punya itu. Dan peristiwa yang lain-lain, dulu perpus lama itu sering hilang komputernya macam-macam. Terus disuruh tungani juga. Malam sekitar jam 12 saya bersama santri, wiritan di depannya perpus itu. Nah, ndelalah saya kepilih jadi ketua PCNU Kota Malang. Terus saya tawarkan ke beliau, panjenengan kersa mboten kula tulis dadi pengurus NU Kota Malang. Lan apa pantes kula pantes wis ten. Terus akhirnya mau. Terus jadi pengurus NU. Ya, kalau ada orang dapat hidayah karena hujjah dalilnya kuat, ternyata ada orang dapat hidayah itu karena melihat kekelamatan, melihat keberkahan. Jangan abaikan. Wiritan hizib penting. Kalau dari situ Allah memunculkan keberkahan, itu juga menjadi alat berdakwah. Meyakinkan orang lain. Tapi terus meningkatkan kualitas akademik. Berpikirnya objektif, analisanya akurat. Ya, dia teliti dalam menverifikasi masalah, menvalidasi kesimpulan. Hasilnya benar-benar akurat. Skill atau kemampuan di bidang akademik juga harus diasah. Karena juga banyak orang yang dapat hidayah karena memang tahu argumentasimu benar, hujahmu benar. Dua-duanya, Mas. Ya suwu, ya ilmu. Ya ilmu, ya suwu. Ya. Plus wong yang ganteng, supel, entengan, loman, akhlak adabnya luar biasa. Wah, itu jadi jazibiyah khuluqiyah. Jadi magnet moral. Siapa orang yang enggak terpikat oleh orang seperti itu. Dan itulah yang dimiliki Rasulullah SAW. Maka dandan yang pantas, berbahasa yang santun, bersikap yang sopan, tidak menyakiti, tidak menyinggung orang lain, enggak dipandang rendah orang lain, bahwa itu juga penting untuk suksesnya dakwah. Anak-anak kadung jadab gak tahu atus 3 wulan. Nyepor atus. Masih ngene lek wae payu lak yo payu. Yo ngono nang yo aja ngono ngene ae. Waru ya diriwayatkan mamin mayyitin yuqra indahu yasin. Tiada orang mati yuqra dibacakan indahu di sampingnya Yasin surat Yasin illa melainkan
hawana meringankan sekarat Allahu Allah alaihi atas mayit itu. Wa istahabu dan disunnahkan idah tadaro jika sekarat al mayyitu mayit apa yang disunahkan an yuqra'a hendaknya dibaca indahu di samping mayit aidan juga di samping Yasin ada satu lagi yang baca suratul Ra'di surat Ra'du fa inna dzalika yukhaffif sungguh dibacakan ar-Ra'du bakal meringankan anil mayit dari mayit sakratal mauti wa innahu dan sungguh dibacakan ar-Ra'du ahwanu lebih ringan liqabdihi dicabutnya nyawa mayit wa isaru dan lebih mudah disani bagi perkaranya mayit wa dzakara menyebutkan pula jamaatun sejumlah ulama anna siwak bahwasanya siwakan sikatan akan menghadap Allah dalam keadaan bersih punya wudhu sikatan yusahilu mempermudah khurujar ruh keluarnya ruh alasannya listiyakihi karena Nabi Muhammad SAW bersiwak inda mauti ketika menghadapi mati warawa meriwayatkan Anas ani Nabi SAW man barang siapa atau datang kepadanya malakul mauti malaikat Israel malaikat mati wahwa sedang orang itu ala wudu'in dalam keadaan punya wudu' dia diberi asyahadah status mati syahid faslun fi sabri alal masaib belum pasal tentang sabar atas berbagai musibah sabar ae ya alif meskipun sak menunggu ini turun payu-payu rapi sabar ae sabar alif ya akhraj meriwayatkan asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim anna bintan lahu bahwa seorang putri lahu putrinya Nabi Muhammad SAW arsalat berkirim utusan ilahi kepada Rasul tada'uhu mengundang Nabi bah dengan rawuh mriki bah dengan kula aturi rawuh teng omah kula niki le putri kula putu jenengan putra kula loro nemen badhe sedo dengan mbah kakunge tak aturi rawuh ngutus wong wa tukhbiru mengkhabarkan kepada Nabi annabnaha bahwa anaknya si putri tadi berarti cucunya Kanjeng Nabi fil mauti menghadapi mati faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Rasul kepada si utusan tadi Nabi dawuh kepada anak yang diutus irji ilaiha ulango ilaiha kepada anakku fa akhbirha khabarkan kepada anakku kandhanono anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ya kalau diambil memang semua milik Allah kalau diberikan emang juga milik Allah hanya milik Allah apapun yang dia ambil dan miliknya pula apapun yang dia berikan sabarannya nah kalau anakmu diambil emang miliknya kalau kamu diberi anak lagi, emang juga miliknya terima aja. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu bagi Allah bi ajalin ada batas waktu musamman yang telah ditentukan. Saya hadir tidak membuat anakmu enggak jadi mati. Saya enggak hadir tidak membuat anakmu mati. Lek waya mati meskipun mbah kakunge rawuh ya tetap mati. Lek kurung waya mati meskipun mbah kakungnya enggak rawuh ya gak mati. Semua telah ditentukan. Famurha katakan perintahkan kepada anakku fal tasbir hendaknya dia bersabar wal tahtasib hendaknya dia ikhlaskan hal itu. Ini ki Nabi lek ngandani anak. Mbak-mbak duwe wong tua kaya Nabi apa kuat sampean. Anake wis megap-megap. Terus ngutus wong, mbah kakung diaturi rawuh. Niki putune pun badhe sedo kandhanono sing sabar. Kabehane pangeran, kabeh ana takdire, kabeh ana wektune. Sing sabar sing ikhlas, malah ngono. Sampeyan duwe bapak kaya ngono malah mau amuk. Ngene iki pendidikan mentalnya Kanjeng Nabi. Sehingga umatnya, sahabatnya, anak-anaknya bermental baja menghadapi situasi apapun enggak stres. Enggak bunuh diri. Itu kalau arah Singapura, Hong Kong, Jepang,
Enggak pernah soro uripe. Kena bully ae wis bunuh diri. Tempo hari ada anak Mahat mati. Mahat Win. Itu dibully temannya. Sing bully ya kurang ajar. Sing dibully mentalnya juga rapuh. Andai sing dibully biasa urip soro, Mas. Ya, dilokne ya apa? Padha duwe dengkule kate lapuh. Ya kadang-kadang mbak-mbak itu konco-koncoe kelambine anyar-anyar, larang-larang dhek kelambine elek murah, mune wis nelongso. Kau usah. Terus mrepes mili. Apa maneh terus lapo melarat melok kuliah gini. Mentalnya rapuh. Harusnya dilawan kan. Terus lek melarat lapo. Kok nek sugih gak mati nang iso kon mati dhisik. Nabi itu mendadar menggulawentah. Ibaratnya dimasukkan kawah condro mau digodhog tenan. Sehingga sahabat muridnya Nabi itu ngadepi situasi apapun menter. Neng dhuwur ya enggak sampai lupa diri, di bawah pun enggak sampai stres, siap dalam posisi apapun. Sama yang ngono ya, perlu nih mondok, rodok soro-soro. Itu antara lain juga dalam rangka apa tadi? Godok mental itu.